Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3165 sampai bab 3166. Guru Yuking Si Wenxia sangat marah setelah membaca surat Cheng Zanjiang. Apa yang terjadi dengan si gemuk si brengsek ini? Dia melemparkan surat Cheng Zanjiang ke tanah. Siapa kandidat terbaik untuk menjadi menantu perempuanku? Tidakkah? Dia tahu kalau aku tidak punya anak laki-laki. Apakah dia sengaja mencoba menggodaku? Apa? Jika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, mengapa dia membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini di sini? Wajah lamaku benar-benar dipermalukan olehnya. Aku benar-benar ingin untuk menamparnya sampai mati sekarang. Si Wenxia, dia berkata dengan marah. Song Yuming dan Wang Ye di samping mereka hanya bisa menahan tawa. Kakak senior, tolong jangan marah. Jika kamu memukuli Fatih Cheng sampai mati, kami tidak akan bisa menjalankan misi kami, kata Wang Ye. Iya, kakak senior, utamakan situasi secara keseluruhan, kata Song Yuming. Si Wenxia mendengus dingin dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, bisakah Anda memberitahu saya, apa maksud Fatih Cheng? Setiap kali dia menulis surat, dia menyebut saya sendirian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Fatih Cheng memiliki paling banyak hormat pada kakak laki-lakiku. Ya, kata Song Yuming. Baiklah, lalu apa yang dia maksud dengan menantu perempuan? Si Wenxia bertanya. Wang Ye dan Song Yuming saling memandang dan melihat senyuman di mata masing-masing. Song Yuming lah yang bereaksi dengan cepat. Dia berkata, kakak senior, anak ini, Fatih Cheng, harus menghormatimu sama seperti dia menghormati ayahnya. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Menurutku anak ini telah jatuh cinta pada kedua gadis itu. Itu benar, itulah yang terjadi. Wang Ye setuju. Si Wenxia mendengus dingin lalu menenangkan diri. Katakan pada pria gendut sialan ini untuk fokus sepenuhnya pada pelaksanaan misi dan jangan memikirkan hal-hal tidak berguna lainnya, kata si Wenxia. Tentu saja, aku akan membalasnya dan memberitahunya segera, kata Song Yuming. Seorang dokter ajaib datang ke desa Nantianmen, yang mengkhususkan diri dalam mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Segera, berita itu menyebar ke seluruh desa Nantianmen. Benar, itu orang baru bernama Ye Chong. Aku bahkan tidak tahu dia adalah dokter ajaib. Oh, aku juga mendapat bagian dari pujian untuk ini. Aku baru saja membujuknya untuk menjadi dokter. Tanpa diduga, dia benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Apa, mengapa Anda membujuknya untuk menjadi dokter? Nah, ini hanya obrolan santai. Iya, dokter ajaib, saya mendengar bahwa penyakit layu Wang Laowei telah disembuhkan, dan Wu Laoer rambut gemetar juga disembuhkan. Sungguh menakjubkan, kakak ipar ketiga memberitahu orang lain ketika dia melihat orang, karena Ye Chong telah memberinya banyak manfaat. Berita bahwa Ye Chong adalah seorang dokter ajaib segera menyebar ke seluruh desa. Keesokan harinya, seseorang datang ke Ye Chong untuk perawatan medis. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua dari selatan desa, semua orang memanggilnya Lao Sietu. Kepala lelaki tua ini agak botak dan badannya agak reyot, kelihatannya berumur sekitar 60 tahun. Mengenakan sepasang sepatu kain dan pakaian compang camping, dia datang menemui Ye Chong. Kakek, apakah kamu di sini untuk menemui Ye Chong? Zhou Yutong bertanya sambil berdiri di pintu. Dalam 2 hari terakhir, dia hampir menjadi wanita pembimbing. Apa? Aku bukan penjual bawang, kata si tua. Zhou Yutong meninggikan suaranya dan bertanya, saya bertanya, apakah Anda di sini untuk menemui Ye Chong untuk perawatan medis? Pancake, saya juga tidak menjual pancake, kata si tua lagi. Zhou Yutong tidak bisa berkata-kata dan hampir berteriak kepada Lao Sietu. Kakek, saya bertanya apakah Anda di sini untuk menemui dokter? Temui dokter. Kali ini, Lao Sietu mendengar dengan jelas. Dia mengangguk, ya, saya di sini untuk menemui dokter.
Di mana dokter ajaib itu? Pada saat ini, Ye Chong perlahan berjalan keluar ruangan, tampak seperti dokter ajaib yang bertelanjang kaki. Datang dan lihat, ini pasienmu. Zhou Yutong mengangkat bahu. Kemudian, dia mengundang Xie Tua untuk duduk di halaman. Ye Chong juga berjalan mendekat dan duduk di hadapan kepala Lao Xie. Orang tua, apa yang ingin kamu lihat? Ye Chong bertanya. Aku tidak meminta makanan, kata Old Xie. Zhou Yutong di sebelahnya mengingatkan, ketika kamu berbicara dengannya, kamu harus berteriak. Ye Chong tersenyum, aku tahu, kamu ingin melihat telingamu. Suaranya keras kali ini, dan dia berkata, dia juga memberi isyarat dengan tangannya. Kali ini, Lao Xie mendengar dengan jelas dan mengangguk. Ya, saya baru saja datang untuk melihat telinga saya. Saya ditendang oleh keledai saya beberapa hari yang lalu, dan telinga saya tidak berfungsi. Ye Chong dia mengangguk, lalu meraih milik Lao Xie lengannya dan merasakan denyut nadinya. Setelah memeriksa denyut nadinya, Ye Chong berkata kepada Lao Xie itu, tidak masalah, ini masalah kecil, bisa disembuhkan. Lao Xie itu mendengar dengan jelas kali ini, bisa disembuhkan, itu bagus. Saat dia berbicara, saya melihat seorang wanita tua dengan mulut lancip dan pipi monyet berlari mendekat. Oh, Pak Tua, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita tua itu bertanya pada Lao Xie. Dia adalah istri Lao Xie, yang dikenal sebagai Ni, Lao Xie. Apa yang kamu lakukan di sini? Lao Xie bertanya dengan tidak sabar. Nyonya Xie tua berkata, izinkan saya bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu katakan? Saya tidak dapat mendengarmu dengan jelas. Oh, untuk apa kamu berada di sini? Bukankah ini sebuah keajaiban dokter? Aku sedang berpikir untuk menyembuhkan telingaku, kata Xie tua. Dokter yang luar biasa, semua orang di desa mengatakan bahwa dia adalah penari yang hebat. Itu sama sekali tidak dapat dipercaya, kata Nyonya Xie tua. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar ini. Meski cara pengobatannya agak aneh, namun toh ia sudah menyembuhkan beberapa orang. Kenapa warga masih bilang tidak bisa dipercaya? Iya, kata dokter ajaib itu bisa disembuhkan. Lao Xie mengangguk dan berkata, oh, kenapa kamu begitu mengganggu? Aku bilang dia pembohong, kata Nyonya Xie tua, sama sekali mengabaikan Ye Chong yang mendengarkan di sampingnya. Lao Xie tidak tahu apakah dia mendengar kata-kata istrinya, mengangguk, dan kemudian berkata kepada Ye Chong, dokter ajaib, tolong obati saya dengan cepat. Ye Chong tersenyum dan berkata, orang tua, saya menyembuhkan penyakit, metodenya agak istimewa dan mengharuskanmu digantung terbalik di pohon. Aku ingin tahu apakah kamu berani. Ah, apa katamu? Aku tidak mendengar dengan jelas, telinga Lao Xie tidak berfungsi dengan baik lagi. Apa, kamu ingin menggantung lelaki tua kita terbalik di pohon? Bukankah itu membunuh orang? Bagaimana itu bisa dilakukan? Nyonya Xie tua keluar lebih dulu dan menolak melepaskannya. Ye Chong berkata, metode dokter ajaib secara alami berbeda dari orang biasa. Saya selalu merawat pasien dengan cara ini. Faktanya, masalah telinga Sautu yang lama hanya disebabkan oleh kemacetan darah, dan Ye Chong dapat menyembuhkannya dengan beberapa pijat. Alasan mengapa dia menggantung kepala Lao Xie di pohon dan melakukan gerakan aneh adalah untuk menarik perhatian Guang Kun. Tidak hanya Lao Xie itu, dua penduduk desa yang dirawat Ye Chong sebelumnya juga menggunakan cara yang aneh. Salah satunya menyuruhnya berlari keliling desa tanpa baju dan berlumuran kotoran sapi. Yang lain memintanya untuk mengejar anjing-anjing desa, membuat seluruh desa gelisah. Membiarkan Lao Xie itu bergelantungan terbalik di pohon sekarang karena Lao Xie itu sudah terlalu tua dan tidak bisa melarikan diri, kalau tidak dia harus banyak disiksa. Orang tua, apakah kamu mendengar itu? Dia akan menggantungmu di pohon, dan menggantungmu terbalik. Apakah ini mengobati penyakit? Ini membunuh. Cepat pulang bersamaku, kata Nyonya Xie tua. Apa, gantung aku di pohon untuk menyembuhkan penyakit? Apa gunanya?
Ini adalah obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit serius. Dokter ajaib, pasti dokter ajaib. Lao Xie menjadi lebih bersemangat saat mendengarnya untuk pertama kali waktu, seolah-olah dia lebih percaya pada Ye Chong. Tampaknya Lao Xie sangat puas dengan metode pengobatan Ye Chong. Nyonya Xie tua berkata, "Oh, Pak Tua, menurutku keledai itu menendang kepalamu dengan konyol. Apa yang kamu pikirkan? Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia? Ini tidak baik. Kamu wanita tua, apa yang kamu tahu? Don jangan terlibat di sini jika kamu tidak mengerti." Lao Xie berteriak. Nyonya Xie benar-benar menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. "Dokter ajaib, tolong obati saya secepatnya," kata Xie tua. Ye Chong mengangkat bahu, "Tidak masalah." Lalu, dia meminta Dong Feng mengambil tali rami panjang dari rumah. Ye Chong menggantungkan tali rami di pohon dan mengikat kaki Lao Xie tu. Lao Xie tu duduk di tanah dan membiarkan Ye Chong mengikatnya. "Oh, Pak Tua, mengapa saya begitu khawatir? Katakan di mana Anda menyembunyikan uang kami," kata Nyonya Xie dengan gugup di samping kepalanya. Ye Chong merasa geli di dalam hatinya. "Jangan khawatir, Bibi, aku tidak akan membunuh orang tua itu." Saat dia berbicara, orang lain datang berlari. Itu adalah seorang pria muda dengan seorang pria paruh baya yang membawa kotak obat. "Ayah, Bu, apa yang kamu lakukan?" Pemuda itu berlari mendekat. Pemuda ini adalah putra dari Xie Buqiang tua. "Oh, kamu tidak kuat, kamu di sini. Lihat, dokter ajaib ini akan merawat ayahmu dan menggantungnya di pohon." Nyonya Xie tua sepertinya telah memegang sedotan penyelamat. Ketika Xie Buqiang mendengar ini, dia langsung menjadi marah. "Apa, bukankah ini akan membunuh ayahku? Di mana dokter ajaib itu? Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhnya." Setelah mengatakan itu, Xie Buqiang menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap bertarung dengan Ye Chong. "Bertarunglah." Nyonya Xie yang tua dengan cepat menghentikan Xie Buqiang. "Oh, nak, kamu tidak bisa memukul orang. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan turunkan ayahku." Xie Buqiang berteriak kepada Ye Chong. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Lao Xie berbicara lebih dulu. "Kamu bocah nakal. Apa yang kamu lakukan begitu keras? Aku mendengarmu. Dokter ajaibku ada di sini untuk merawatku. Mengapa kamu menghentikanku? Tidakkah kamu ingin ayahmu melakukannya?" "Melakukannya, oke." Bahkan telinga Xie Buqiang yang tua pun mendengarnya, yang menunjukkan betapa kerasnya suara Xie Buqiang tadi. Banyak tetangga yang tertarik dengan suara Xie Buqiang dan berkumpul di sekitar pintu halaman Ye Chong. Zhou Yutong sedikit khawatir dan bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, "Apa yang harus saya lakukan?" Tampaknya segalanya menjadi agak besar. Ye Chong tersenyum, "Itu bagus." Xie Buqiang dengan cepat menjelaskan kepada Lao Xie, "Oh, ayah, kenapa ayah berkata begitu? Saya secara khusus mengundang Sun Er, dokter ajaib dari desa Sisenmen." "Iya, Pak Tua, lihatlah dokter ajaib yang dicari anakmu." "Apa sih yang kamu cari? Dia hanya berbahaya." "Bagaimana denganmu?" kata Nyonya Xie tua. Karena kepala dan telinga Lao Xie tidak berfungsi dengan baik, Xie Buqiang dan Nyonya Lao Xie selalu berteriak ketika berbicara, dan terdengar jelas dari jauh dan dekat. Semakin banyak orang berkumpul di luar halaman Ye Chong. Pada saat ini, di belakang Xie Buqiang, seorang pria paruhbaya yang membawa tas medis berdiri dan berkata, "Saya, Sun Er, tahu sedikit tentang keterampilan medis, dan disebut sebagai dokter ajaib sungguh berlebihan. Sejak itu adalah, jika kamu mengerti, jangan malu dan mencolok di sini," kata Dong Feng dari samping. Hal itu membuat banyak penduduk desa sekitar tertawa. Wajah Sun Er memerah dan dia berkata, "Saya hanya bersikap rendah hati, Sun Er. Saya telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi dan telah menyembuhkan lebih banyak orang daripada Anda makan nasi. Apakah Anda berani menertawakan saya?" "Lupakan saja, masalah ini tidak serius, mudah disembuhkan," kata Ye Chong. Meski kepala Lao Xie mengalami masalah telinga akibat kemacetan di otak,
ia hanya perlu menekan beberapa titik akupuntur. Namun, metode ini hanya tercatat dalam Klasik Medis Dewa Naga, karya Ye Chong. Metode medis biasa benar-benar tidak berguna bagi Lao Xie. Meskipun Ye Chong mengatakan yang sebenarnya, ini membuat Sun Er marah. Sun Er berkata dengan marah, "Apa, bocah nakal? Beraninya kamu bersikap kasar padaku? Tahukah kamu siapa aku, keterampilan medis leluhur keluarga Sunku? Ketika aku belajar kedokteran, kamu masih mengenakan celana tanpa selangkangan. Siapa di desa Seasonman tidak tahu nama dokter ajaib saya Sun Er? Saya tidak menyangka bahwa ketika saya datang ke desa Nantianmen Anda yang tidak beradab, saya akan dipermalukan oleh anak laki-laki bodoh. Itu benar-benar membuatku marah, beraninya kamu melakukan ini di depanku. Bocah bodoh, merajalela, kamu hanya memamerkan pedangmu di depan Guan Gong. Oke, aku punya bakat dan pengetahuan yang nyata, dan aku terlalu malas untuk berdebat dengan anak bodoh sepertimu, aku pergi saja." Dengan itu, Sun Er hendak berbalik dan pergi. Xie Buqiang berkata dengan cepat, dokter ajaib, jangan marah, ini pendatang baru. Dia tidak mengerti apa-apa, kami tidak seperti dia. Mari kita obati ayahku dulu. Apakah ini?" Sun Er Xie, sangat sulit untuk mengundang Qiang, tetapi akan sia-sia jika dia marah dan pergi. Xie Buqiang meraih Sun Er dan berkata kepada Ye Chong, "Nak, diamlah. Jika kamu membuat marah dokter ajaib yang sebenarnya, aku tidak akan selesai denganmu." Ye Chong mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Dongfeng di sebelahnya sangat marah dan hendak berbicara. Namun, Ye Chong menghentikannya dan berbisik kepada Dongfeng, biarkan dia yang mengobatinya dulu. Banyak penduduk desa yang menyaksikan kegembiraan itu menunjuk ke arah Ye Chong. "Saya tahu tentang Sun Er, dia adalah dokter ajaib, dia sangat terkenal di desa Seasonman. Saya juga tahu bahwa paman kedua saya sakit tahun lalu dan Sun Er lah yang menyembuhkannya. Hei, orang baru ini ada di sini. Sepertinya dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan berani menantang Sun Er. Iya, begitu. Pendatang baru akan dikalahkan kali ini." Semua orang berkata satu demi satu. Bahkan mereka yang tidak mengetahui tentang Sun Er kini berpikir bahwa Sun Er adalah dokter ajaib yang sesungguhnya. Kemudian, Xie Buqiang membawa Sun Er dan mendekati kepala Lao Xie. Lao Xie itu sepertinya hanya menonton kesenangan itu dan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Sun Er. "Ada apa? Apakah kamu malah mentraktirku?" Lao Xie bertanya. Sun Er menyipitkan matanya dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan menangkapnya." Saat dia mengatakan itu, Sun Er mulai merasakan denyut nadi Lao Xie. Dia merasakan denyut nadinya dan mengeluarkan suara TSK, 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 TSK. "Bagaimana, dokter ajaib?" tanya Xie Buqiang. Sun Er berkata, "Ayahmu terluka parah, tapi untungnya aku ada di sini." "Oh, bagus sekali, mari kita minta dokter ajaib untuk mengambil tindakan," kata Xie Buqiang. Sun Er dengan tenang mengeluarkan sekotak jarum perak dari kotak obat, lalu menusuk beberapa titik akupuntur di belakang kepala dan leher Lao Xie. Melihat ini, Ye Chong sudah mengerti apa yang akan dilakukan Sun Er. Harus dikatakan bahwa Sun Er masih memiliki beberapa keterampilan medis. Sun Er melihat bahwa kepala Lao Xie disebabkan oleh kemacetan darah. Namun, akupuntur Sun Er tidak mampu menghilangkan kemacetan di kepala Lao Xie, dan akan memberikan efek sebaliknya. Setelah Sun Er mendapat beberapa suntikan, dia berkata dengan percaya diri, "Selesai." Apakah ini baik-baik saja?" Xie Buqiang bertanya dengan tidak percaya. "Tentu saja, aku, Sun Er, mengambil tindakan, sesederhana itu," kata Sun Er bangga. Penduduk desa sekitar yang menonton juga memuji, "Lihat, ini adalah dokter ajaib, ya? Sungguh luar biasa, dia sembuh begitu cepat." Sun Er menepuk bahu Lao Xie. "Oke, Lao Xie tuh,
kamu sudah baik-baik saja dan bisa pergi. Lao Sietu memandang Sun Er dengan ekspresi kosong di wajahnya, bersambung.